mobil ini konsumsi BBM-nya 1:17. Menurut gue harusnya bisa lebih irit lagi. Alasan gue ngambil ini karena mobil ini kayak kutu. Tapi so far tinggi gue 179 teman-teman. Gue masuk ini masih oke, larinya masih oke banget, napasnya panjang. Nama mobil ini adalah Ningsih. Ningsih itu artinya cinta dan perhatian. Oke, balik lagi dengan gue Denny Kustaman di channel gue Denkus Channel. Halo teman-teman semua, om-om semua. Jadi kali ini di cerita gue, pada akhirnya gue memilih Ningsih. Nama mobil ini adalah Ningsih. Ningsih itu artinya cinta dan perhatian. Gue cinta sama mobil ini. Dan perhatian, gue harus bisa memperhatikan dia. Kalau gue cinta, gue harus bisa memperhatikan dia. Kenapa? Ketika mobil yang bermesin karburator dibekali dengan cc 850, mobil ini kelahiran tahun 2002, dan mobil ini masih karburator platina, jadi masih konvensional banget. Jadi gue harus memperhatikan dia. Platinanya dicek, timing belnya harus diganti, walaupun katanya masih oke kata pemilik awalnya gitu kan. Tapi ketika mobil ini gue pinang ya, gue langsung ganti timing bell. Terus selanjutnya gue pasti akan masukin ke tempat bengkel untuk cek dinamonya gitu kan. Nanti akan gue servis karburatornya sama yang ahli gitu kan. So far sampai dengan saat ini baru gue lakukan penggantian timing bell. Nanti next konten bakalan ada videonya. Buat teman-teman yang mungkin baru nonton video ini, baru klik video ini, cerita gue diawali dengan Jimny Katana, yang namanya adalah gue namain Kosasih gitu ya. 4 tahun gue pakai Kosasih, pakai Jimny Katana, karena itu mimpi gue sejak SMA. Jadi sejak SMA temen gue pakai mobil itu, gue pengen banget. Kesampaian di tahun 2020-2021 kalau nggak salah ya. Gue pakai 4 tahun. Cerita dengan Kosasih sudah selesai. Cerita selanjutnya dalam hidup gue ketemu dengan Ningsih. Gokil. Yang mana mobil ini adalah keluaran Daihatsu Ceria namanya gitu kan. 850 cc, irit banget gitu kan. Dan kemarin gua perjalanan dari Bandung ke Bogor, udah gua tes mobil ini. Ketika tuker tangan gitu ya, berpindah tangan dari owner pemilik pertama sampai sekarang ownernya gua. Setelah gua transaksi jual beli, mobil ini konsumsi BBM-nya 1:17. Menurut gue harusnya bisa lebih irit lagi. Makanya itu gue penasaran, gue akan kasih ke orang yang memang udah ahli ngurusin karburator gitu kan. Itu gue belum lakukan, gue lagi nyari waktunya. Gue akan bawa ke yang ngerti karburator untuk dilakukan servis. Semoga bisa di atas 1:17 gitu kan. Jadi teman-teman, di sini gue mau sharing cerita gue selanjutnya adalah bersama Ningsih. Semoga Ningsih bisa menemani gue entah sampai kapan. Tapi yang jelas, kenapa gue sekarang dari Kosasih sekarang beralih ke Ningsih gitu kan. Tujuannya adalah untuk supaya gue bisa belajar real langsung yang gue rasain gitu kan. Jadi gue pengen tahu ngerawatnya mobil, setiap jenis mobil tuh seperti apa sih. Jadi nyebur langsung gitu loh. 4 tahun Kosasih pakai Jimny, ya gue udah cukup tahu lah ya plus minusnya, asiknya bawa itu gitu kan. Nah sekarang gue pakai Ningsih nih. Nah ini baru banget,
kurang lebih semingguan lah ya, kurang lebihnya semingguan. Dan kita akan coba terus pakai dia gitu kan. Plus minusnya akan gue terima gitu kan. Jadi gitu. Alasannya kenapa beli Ningsih? Karena banyak banget Motuba di Indonesia jual beli mobil second gitu kan, mobil-mobil klasik banyak banget. Kenapa sih gue jatuh hatinya pada ini? Alasan gue ngambil ini karena mobil ini kayak kutu. Kecil banget. Kecil banget. Sejujurnya kalau waktunya ada, gue suka banget sama Mini Cooper ya. Mini Cooper yang Morris Mini yang kecil banget tuh, lucu banget ya. Karena masalah waktu, gue ngambil aja deh. Ya nggak, saudara jauhnya. Walaupun nggak apple to apple, maksudnya saudara jauhnya dalam hal ini kecilnya sama-sama kecil gitu kan. Lucu aja, gue demen. Dan lu nggak pantas badan segede gitu, lu pakai ini udah kayak apaan aja lu. Tapi so far tinggi gue 179 teman-teman. Gue masuk ini masih oke. Masuk ke dalam kabinnya, jok depannya, setir untuk driver oke, penumpang sebelah kiri depan sama penumpang belakang masih nyaman, sangat nyaman menurut gue. Oke teman-teman, mungkin itu. Terus sedikit share, gue ngangkat mobil ini di atas 50 juta. Ya di atasnya nggak dikit, tapi di atas 50 jutanya cukup lumayan. Semoga mobil ini tidak naik harganya gitu kan. Semoga ya, kalau dari gue sih jujur gitu. Karena gue tidak ada tujuan untuk menggoreng-goreng. Kenapa? Karena kalau gue sih banyak mungkin ya, ketika ada mobil yang dikontenin rame, mobil itu jadi naik. Nah gue salah satu orang yang gak setuju mobil itu jadi naik. Kenapa? Karena loh kok ini kan pasarannya misalnya X rupiah, kenapa jadi melambung tinggi gara-gara digoreng sih ya? Istilah itu tuh gue sebenarnya tidak ada tujuan untuk menggoreng. Kenapa? Karena masih banyak orang yang seperti gue ingin beli mobil jadi nggak sanggup gitu loh. Padahal sih normalnya misalnya harganya 40, karena digoreng jadi 60-70 kan gokil. Udah nggak masuk di akal. Tapi ya namanya pasar, kita nggak bisa ngelawan. Cuman gue berharap aja sih mobil ini tidak naik harganya, tetap stay agar teman-teman bisa beli dengan harga yang wajar, terjangkau. Tapi gue mau sedikit cerita, mobil ini gue beli memang di atas rata-rata, di atas 50 juta. Dan 50 jutanya nggak 50 juta kecil gitu ya. Di atas 50, di bawah 60 lah, lebih enaknya gitu ya. Nggak perlu disebutin tepatnya lah ya. Nah terus kenapa? Karena ya ownernya merawat mobil ini dengan baik. Mobil simpenannya dia, gue suka banget sama ownernya. Kenapa? Karena dia menceritakan histori mobil ini dari A sampai Z. Gue appreciate banget, gue salut banget sama ownernya yang ngejual mobil ini. Selain daripada yang dia rawat dengan baik, dia selalu mengganti partnya yang original. Dia nggak sembarangan orangnya. Terus juga dia pasangin roof box, lucu banget kan. Roof box ini orangnya beli disesuaikan kan. Gue juga mikir kayaknya roof box yang merek-merek terkenal ukurannya cembung ke atas, kalau enggak panjang ke belakang. Kalau ini kok ukurannya, om lu cakep juga nih, mobilnya ukurannya segini, lu nyari roof boxnya yang pipih. Oh ya om, gue nyarinya di luar. Jadi dia belinya di luar nih, bukan di Indonesia. Dia pesen ya kayak pajak segala macamnya, sampai akhirnya datang ke Indonesia dipasang. Menurut gua keren sih. Terus tapi kalau roof racknya nih enggak, dia beli di Indonesia, cuman roof boxnya doang. Kayak gitu. Sama ini nih, mobil ini adalah dikasih di pelek kalengnya, ini pelek kaleng tapi ditutup dop ya. Dopnya nih orang ownernya bilang cukup mahal. Gue beli om katanya, kalau nggak salah 4 jutaan apa ya. Buat gue sih dop mobil doang 4 juta mahal ya. Nah ini dop mobilnya bukan Honda, tapi ini udah ada stiker Honda, cuman stikernya aja. Sebenarnya dopnya mobilnya Datsun original dia bilang. Dan dia cat warna silver gitu. Gue nggak tahu aslinya warna apa dopnya. Kayak gitu sih. Dan so far so good mobil ini. Terus mungkin di awal itu aja. Kita masuk sekarang ke segmen selanjutnya, yaitu langsung aja kita test drive bersama Ningsih. Let's go.
Oke teman-teman, sekarang kita tes mobil yang bermesin karburator. Kita nyalain AC. AC-nya dingin. Sekarang langsung aja kita test drive bersama Ningsih. Gue salut sama mesin 850 cc ini. Nggak tahu kenapa gue ngerasanya ini napasnya panjang. Pada saat gue ngambil mobil ini di Bandung, dari Bandung ke Bogor, itu gue cukup gaspol sampai pernah di 120. Yang gue bingung, di kecepatan 120 km per jam ini nggak teriak. Jadi masih mau dan nggak ada getaran, nggak ada gimana, kayak udah nggak kuat gitu loh, nggak ada. Jadi ini masih sangat oke banget. Nah di situ gue bilang nih 850 cc napasnya panjang juga ya. Akhirnya gue telepon lagi ownernya, Om ini lo udah di apa-apain ya mesinnya ya, atau karburatornya udah settingannya beda ya, kok napasnya panjang ya? Gue bukan mau komplain tapi gue takjub. Gue nanya sama ownernya nih, dan ownernya bilang enggak Om, itu standarnya, gue nggak gue apa-apain. Wah gokil sih, asli sih menurut gue takjub banget. Karena pengalaman gue pakai Kosasi Jimny Katana gue di kecepatan 100 km per jam aja, itu Jimny gue dengan kondisi karburator standar ya. Ini kita bukan bicara yang udah settingan supaya larinya bisa nafasnya bisa panjang, bisa lebih panjang nafasnya, enggak. Ini bicara karburatornya standaran, itu Kosasi cukup teriak ketika di 100 km per jam. Cukup kayak kayak udah nggak kuat deh kayak gitu loh kalau gue paksain terus. Nyamannya Kosasi itu dengan 1000 cc itu Jimny Katana gue yang standaran itu di 70-80. Tapi overall, walaupun ini kuat di 120 tetap napasnya panjang, overall sih Ningsih ini enaknya di 70-80 juga sih. Dan pada akhirnya perjalanan dari Bandung ke Bogor itu di 70-80an. Oke, setelah kita test drive, gue pengen liatin mesin Ningsih ini yang dibekali dengan hanya 850 cc, gokil. Sebentar. Oke, nah ini dia mobil ceria gue. Dalam hal ini Ningsih. Bentukan mesinnya seperti ini, masih karburator, ya kan? Platina pula gitu kan. Penampakannya seperti ini. Dia kalau gue lihat sangat dirawat oleh pemilik awalnya gitu ya. Ya kalau gue melihat mesin ini kondisinya seperti ini ya menurut gue cukup senang. Kenapa? Versinya gue, kalau menurut versinya gue ini cukup bersih dan rapi, nggak berantakan kayak gitu. Akinya masih, walaupun akinya udah tahun 2022 ya, tapi kalau menurut ownernya karena jarang dipakai, mobil simpenan, masih awet Om. Kalau lu main ganti aki aja menurut gue sayang. Ini aki kering udah gue ganti walaupun 2022 gitu, tapi kayaknya masih banyak nih akinya Om. Maksudnya kekuatannya masih bisa dipakai lah. Tunggu aja beberapa waktu lagi Om, jangan langsung diganti. Kalau permesinan nggak ada masalah. Paling ada suara-suara kayaknya di dinamo deh Om. Nah yang gue suka nih ownernya menyampaikan dari A sampai Z seperti yang di awal tadi gue sampaikan. Dan itu gue ngerasain suara-suara itu. Tapi ya itulah, makanya setelah gue ganti timing bell, gue akan ke tempatnya Pak Yuyun untuk ngecek dinamo. Yang kedua adalah ke Misbah gitu kan. Salah satu tuh mana yang duluan. Untuk ke Misbah yaitu untuk
kita servis karburatornya gitu kan. Karena gue penasaran, harusnya nih bisa di atas 117. Oh ya, just info, gue bilang 1:17 itu dengan kondisi Bandung Bogor, yang mana Bandung Bogor Cipularang banyakan jalanan turunan. Dan gue sendirian, lo bayangin, bukan berdua, bertiga, berempat, enggak, gue benar-benar sendirian. Artinya beban nggak terlalu berat gitu kan. Walaupun berat badan gue sekarang lagi berat nih, tapi sendirian, menurut gue dengan kondisi jalannya banyak turunan, tol Bandung menuju Bogor itu, ya kan, menuju Jakarta, Bogor, harusnya sih nggak 1:17 ya, harusnya ya. Dan ini diisinya Pertamax 92 gitu loh, Tron 92, bukan pakai Pertalite. Walaupun barcode-nya sudah didaftarin sama owner pertamanya, gue dikasih, tapi nggak gue pakai ya, karena udah kebiasaan gue si Kosasi aja gue kasih minumnya Pertamax 92. Ini pun gue kasih Pertamax 92. Dari Bandung posisinya habis banget, gue isi full tank. Itu kalau nggak salah secara rupiah ya 290 ya, kalau nggak salah ya, segituan. Penampakannya seperti ini ya. Itu aja mungkin si mesinnya. Mesin ini dibekali dengan 850 cc, larinya masih oke banget. Gue salut sama ini mobil 850 cc, napasnya panjang. Dan sudah gue konfirmasi kembali sama ownernya, ini karburator nggak gue sotang setting, gue settingnya normal om, bawaannya gue nggak suka yang supaya bisa narik ngebut gimana, enggak, kata ownernya. Oh gitu ya, gue bilang, wah berarti salut juga nih, 850 cc 120 km per jam, dia nggak teriak-teriak. Maksudnya kan lu tahu lah ya, teriak-teriak tuh kayak gimana gitu kan, kayak udah nggak kuat gimana sih lu bejak 120, wah kayak wah udah nggak kuat nih, nggak gitu, kayak masih panjang napasnya gitu. Wah salut banget berkendara ini gitu loh. Dan memang betul, ada orang bilang, om lu kalau di tol pasti ketika ada mobil kenceng di belakang ngelewatin lu, bus goyang. Itu clear bener. Tapi goyang nggak yang parah banget, tapi berasa gue, woi ada yang lewat nih, kayak gitu. Mungkin itu aja sih yang mau gue sharing untuk Ningsih ini. Terus kemarin gue ganti timing belt. Nanti deh ya penjelasan penggantian timing belt, lo di next konten lo bisa tonton deh videonya. Gue datang ke bengkel untuk ganti timing belt, berapa harganya itu gue sharing di next video. Penampakan mobil ini menurut gue kece. Ini birunya biru apa nih? Biru dongker ya, biru dongker, roof box biru dongker dikombinasiin dengan warna hitam, ya kan? Roof racknya, terus bumper depannya ini warna abu-abunya abu-abu Dove, gue suka. Terus kalau kita lihat ini velgnya, velg ring 12. Jadi velg ring 12 ini sama dengan Wuling REV ya, ditambah dengan Dove. Ini kaleng bawaannya, Dove-nya Dove Datsun gitu kan, dengan dikasih stiker Daihatsu. Ini bukan Dove-nya Daihatsu, tapi Dove-nya Dove velgnya Datsun. Lalu ini ada ala-ala stiker, kasih cutting stiker gitu kan, stripping stiker. Jadi kondisi apa adanya ini adalah masih dari ownernya. Gaya modifikasi, gue masih menghargai. Konten pertama ini adalah ini gaya modifikasi dari owner pemilik pertama. Belum gue apa-apain. Ada tirai-tirai di dalam gitu kan. Dan ini ada beberapa hal yang akan gue take out dari kondisi saat ini. Jadi ini sengaja nih ya. Jadi tirai belakang ini agak sedikit kurang proper menurut gue. Dan itu mungkin akan gue take out. Seperti yang kayak gini-gini, ini gue agak demen sih. Tapi ya gak apa-apa, ini kan karya orang lain ya. Ini gak apa-apa di konten pertama gue. Gue sengaja aja gak mau gue apa-apain. Jadi nanti ada perbedaan sedikit ketika gue sudah merawat ini beberapa waktu ke depan gitu kan. Nah terus kalau kita lihat ke belakang, ini masih sama peleknya juga ya. Ini ring 12 gitu kan. Terus kita bisa cek ke belakang. Nah bumper belakang juga sama. Ini di di cat warna Dove ya, Dove abu-abu. Ada stiker P ya kan, parkir. Nah ini juga sebenarnya gue
Gue sih sukanya polosan gitu ya. Ini ada stiker paint protection Z-Bird juga. Dan ada stop lamp. Ada stop lamp di sini. Oke, cuman apa namanya, plat nomornya nih, plat nomornya belakangnya masih hitam. Gue belum pasang, dia udah kasih tuh. Gue belum sempet masangin om ya. Gue juga belum sempet pasang juga, tinggal dicabut doang sih. Tempelin lagi kan, pakai perekat gitu kan, pakai 3M, beres sih. Itu aja sih tampang belakangnya. Dan tambahannya, ini ada spoiler. Spoiler sebenarnya bawaan dari si Ceria tahun ini nggak ada ya. Ini dibilang juga ini ada tambahan nih om, ditambahin spoiler. Tapi ada beberapa Ceria yang gue lihat di medsos gitu ya, itu udah ada spoilernya juga gitu kan. Tapi ini info dari ownernya, ini tambahan. Sama ini nih, ini stop lamp ini juga ini tambahan nih, ini dibolongin nih. Dia bilang buat variasi aja. Dan ini lucu menurut gue. Ini lucu, dipasangnya kanan doang, nggak kanan kiri. Ini manis sih menurut gue sih. Gitu aja sih. Dan knalpot, ini knalpot bukan knalpot racing, cuma tambahan aja. Basically dia knalpotnya masih original ya, cuma tambahan biar terlihat racing gitu. Oke. Itu aja sih paling. Nah, terus ngomongin interior teman-teman. Untuk interior mobil ini yang gue suka adalah masih original. Dan kenapa gue pilih tipenya, di belakang tuh ada tulisan KL ya, nah ini mundur lagi, tulisannya KL. Jadi ini Gen 1 yang spek di bawah KX ya. Nah kalau KX itu kan yang ini ya, tipe KX, gue dapetnya yang KL. Sebenarnya kalau boleh memilih, boleh juga tuh dapat yang KX. Cuman karena namanya Motuba gitu kan, kita nggak bisa milih gitu kan. Kita agak sulit lah untuk milih. Apalagi dari sisi warna, gue pengennya nyarinya yang putih, gue pengen nyari yang silver. Wah, rasanya agak sulit. Mungkin bisa gitu ya, tapi mungkin harus pelan-pelan dan itu lama pasti. Kayak gitu. Belum tentu warna yang kita suka kondisinya sesuai sama yang kita mau gitu. Soalnya barangnya juga udah jarang juga ya, walaupun masih banyak juga sih, tapi kondisi yang bagus itu jarang kalau menurut gue. Oke, terus gitu. Terus kalau kita ngomongin interior, tipe KX ini dia bedanya di sandaran kepalanya ya. Sandaran kepalanya nyambung sama joknya gitu kan. Kalau yang tipe ini, kalau yang tipe sebelumnya itu headrestnya itu bisa dilepas gitu loh. Nah itu kece menurut gue. Tapi ya kebetulan dapetnya ini nggak masalah sih. Terus kenapa gue ngambilnya yang tua om, kenapa nggak yang generasi yang kedua gitu? Gue ngambil yang generasi yang tua ini karena gue suka sama lampunya masih kotak. Justru gue demen. Dan ini gue sengaja nyari yang masih tua, yaitu yang generasi pertamanya. Dia lampunya masih kotak, terus speedometernya juga dekat sama supir sama driver. Kalau yang generasi selanjutnya kan dia udah di tengah ya. Dia udah di tengah speedometernya. Kalau ini enggak. Menurut gue ngelihatnya gue lebih suka yang ini gitu loh. Makanya ini gue buru banget. Gue pengen yang generasi pertama, kondisinya masih oke, khususnya mesinnya dan orangnya dirawat gitu kan, untuk mobil ini gitu loh. Oke teman-teman, nah ini selanjutnya gue akan bersama Ningsih. Gue nggak tahu sampai berapa lama, hari-hari gue akan bersama dia. Dan Ningsih ini walaupun punya kelemahan ya, mobil kan, kalau gue orang yang setuju atas statement mobil itu punya kelebihan dan punya kelemahan. Mobil yang lu sayang pasti punya kelemahannya. Menurut gue kelemahannya mobil ini adalah di setir. Setirnya berat cuy. Kenapa berat? Karena dia nggak ada power steering. Bawaannya dia kayak gitu. Mungkin buat gue itu cukup merepotkan, melelahkan ya. Ketika lu mau puter balik gitu kan, itu beratnya minta ampun gitu kan. Tapi ada tekniknya. Ketika lu nggak ada power steering, kalau kayak gini jangan lu paksa, tapi lu gas dulu, majuin dikit baru lu belokin, majuin dikit baru lu belokin. Begitu juga mundur. Ketika lu mau parkir mundur, lu majuin dulu baru sambil lu geser belok. Caranya gitu. Itu trik untuk supaya lu nggak terlalu lelah. Itu ada tekniknya, triknya tersendiri untuk berkendara mobil yang nggak ada power steeringnya. Tapi gue nggak tahu berapa lama gue bertahan tanpa power steering. Sepertinya
apakah akan gue upgrade jadi power steering gue belum tahu. Kita lihat nanti, masalah waktu. Oke. Terus so far mesin ini belum ada masalah. Pajaknya mobil ini adalah kurang lebih 700 ribuan something ya. Menurut gue masih sangat murah. Dan ya gue baru banget seminggu so far, karena gue pakai mesin pelihara mesin karburator udah pernah gitu ya. 4 tahun gue pakai mesin karburator itu nyandu ya. Jadi gue ketika beli mobil ini, pada saat pagi gue nyalain, biasanya gue suka posting di story gue tuh, itu rasanya gimana gitu, sambil ngopi hitam gitu kan, ngerokok, kayak asik banget dengerin manasin mobil ini gitu kan. Bermesin karburator suaranya tuh nyandu sih menurut gue mobil karburator. Sehingga gue putuskan untuk membeli kembali dan jatuh hatinya pada Ningsi. Cukup sekian video kali ini teman-teman. Jadi silakan komen di kolom komentar gimana pendapat lo tentang Ningsi gitu kan. Silakan komen. Dan kalau ada para pecinta ceria juga mungkin, silakan komen. Lo bisa sharing kelebihan, kelemahan, terus apa yang perlu diperhatikan. Oh ini Om Denkus, gue udah pakai sekian tahun, lo perhatiin ininya, jangan lupa ganti ininya. Boleh dong sharing-sharing, biar teman-teman yang lain juga bisa saling belajar. Gue paling demen bacain kolom komentar. Mungkin itu aja sharing dari gue. Cerita mobil selanjutnya yaitu Ningsi. Jangan lupa follow Instagram gue, TikTok gue di follow juga. Jangan lupa juga subscribe YouTube channel gue. Share video ini ke teman-teman kalian. Sampai ketemu di konten selanjutnya. Peace. I've been dreaming on in my head like I've seen it. A life worth living is a life with meaning. I'll do what I love till my heart stops beating. I'm feeding this demon. Got a taste, can't erase bitterness in my face.